Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang adaptasi fisiologi persalinan. Baik, dari kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar asuhan persalinan ya. Dalam mata kuliah ini sebagai pengantar, kalian juga tetap harus mengetahui pengantarnya juga, pengantar materi persalinan terlebih dahulu sebelum memasuki materi asuhan persalinan di semester 3 nanti. Baik, hari ini kita akan membahas tentang adaptasi fisiologinya. Apa yang bisa terjadi atau bisa mengalami perubahan pada diri ibu ketika mengalami persalinan. Perubahan fisiologis pada persalinan, ini ada 4 kala ya. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kita akan bahas satu persatu pada setiap kala. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kala 1 ini dimulai dari adanya kontraksi abdomen ya sampai pembukaan lengkap. Kemudian ada kala 2, dimulai dari pembukaan lengkap hingga lahirnya bayi. Kemudian kala 3, dimulai dari setelah lahirnya bayi hingga lahirnya plasenta. Dan kala 4, 2 jam setelah plasenta lahir. Ini kala 4 ini nanti dilakukan observasi ya selama 2 jam. Kemudian perubahan fisiologis di kala 1. Adaptasi fisiologisnya apa saja yang terjadi? Yang pertama adanya perubahan pada uterus ya. Yaitu kontraksi uterus bertanggung jawab terhadap penipisan dan pembukaan serviks dan pengeluaran bayi. Ya, kemudian ada kontraksi uterus merupakan kontraksi otot yang sangat sakit, bersifat involunter, yang bekerja di bawah kontrol saraf dan bersifat intermiten sehingga ada periode istirahat di antara dua kontraksi. Jadi ini jelas sekali ya, untuk kala 1 ini memang adanya kontraksi ya. Kontraksi ini memang menimbulkan rasa sakit. Ya, tapi kontraksi ini juga baik untuk kemajuan persalinan. Jika kontraksinya baik, maka persalinan pun insya Allah akan berjalan dengan lancar. Ada istilah dengan fundal dominan atau dominasi, ya, yaitu kontraksi berawal dari fundus pada salah satu kornus, kemudian menyebar ke samping dan ke bawah. Kontraksi tersebar dan terlama adalah di bagian fundus, ya. Di bagian fundus atau puncak kontraksi dapat mencapai seluruh bagian uterus. Kemudian ada kontraksi dan retraksi. Pada awal persalinan, kontraksi uterus berlangsung setiap 15-20 menit selama 30 detik. Ini di awal ya kontraksinya, yaitu setiap 15-20 menit ini kontraksi akan muncul. Kemudian kapan lamanya? Kurang lebih sekitar 30 detik. Di akhir kala 1, kontraksi setiap 2-3 menit, jadi lebih sering lagi ya. Lebih sering lagi yaitu dan lebih lama lagi. Lamanya yaitu sekitar 50-60 detik dengan intensitas sangat kuat. Kemudian ada segmen atas rahim, kontraksi sampai kembali ke panjang aslinya setelah kontraksi, namun relatif menetap pada panjang yang lebih pendek disebut dengan retraksi. Itu adalah perubahan ya atau adaptasi fisiologis. Jadi kalau itu memang normal ya, kalau fisiologis itu normal. Jadi kalau kontraksinya kalau semakin adekuat ya, semakin ibu merasa kesakitan pada saat kontraksi, semakin kencang kontraksinya, itu berarti ya, mengalami kemajuan persalinan. Nah, ini adalah kondisi uterus ya atau rahim. Kondisi yang paling kiri ini adalah non-pregnant uterus ya, atau uterus dalam kondisi tidak hamil. Kemudian sebelah kanannya lagi ini uterus dalam kondisi hamil aterem atau cukup bulan ya. Dan yang ketiga ini adalah uterus in labor normal, uterus ketika mengalami persalinan, bawahnya sudah mulai pembukaan ya, masih kala 1. Kemudian yang keempat ini
Ya, ini adalah uterus kondisinya ketika masuk ke kala 2 atau bayi lahir. Ya, bukanya segitu. Kemudian dan yang kelima ini adalah uterus yang tidak normal atau abnormal, ya, adanya distosia. Ini kondisi uterusnya seperti ini. Ya, nanti akan lebih detail lagi di mata kuliah asuhan persalinan ya. Ini masih dalam sebatas perkenalan terlebih dahulu. Kemudian ada perubahan pada serviks ya. Serviks apa sih yang mengalami perubahan? Yaitu kala 1 persalinan dimulai dari munculnya kontraksi persalinan yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan pembukaan serviks lengkap. Ya, jadi pembukaan ini dimulai dari di kala 1 ini ya, dari bukaan 1 cm hingga pembukaan 10 cm. Nah, kala 1 ini dibagi dua ya, dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Kalau fase laten ini pembukaannya 1 sampai 3 ya. Kalau sudah masuk pembukaan 4 ya sampai 10 itu disebut dengan fase aktif. Nah, atau nanti kalau sudah mulai masuk ke fase aktif, berarti sudah mulai pemantauan menggunakan partograf. Kemudian ada dua proses fisiologi utama pada serviks ya. Yang pertama yaitu pendataran serviks, disebut juga dengan penipisan serviks ya. Pemendekan saluran serviks dari 2 cm menjadi hanya berupa muara melingkar dengan tepi hampir setipis kertas. Proses ini terjadi dari atas ke bawah sebagai hasil dari aktivitas myometrium. Serabut-serabut otot setinggi os cervix internum ditarik ke atas dan dipendekkan menuju segmen bawah uterus, sementara os externum tidak berubah. Ya, ini jadi serviksnya mengalami pendataran. Kemudian serviks berikutnya mengalami pembukaan, yaitu pembukaan terjadi sebagai akibat dari kontraksi uterus serta tekanan yang berlawanan dari kantong membran dan bagian bawah janin. Kepala janin saat fleksi akan membantu pembukaan yang efisien pada primigravida. Pembukaan didahului oleh pendataran serviks. Sedangkan pada multigravida, pembukaan dapat terjadi bersamaan dengan pendataran. Itu bedanya ya. Kemudian tadi sudah ya ada adaptasi uterus dan serviks. Sekarang ada adaptasi atau perubahan sistem kardiovaskuler. Yaitu pada setiap kontraksi 400 ml darah dikeluarkan dari uterus dan masuk ke dalam sistem vaskular ibu. Hal ini akan meningkatkan curah jantung, yaitu meningkatnya 10-15%. Kemudian ada perubahan tekanan darah, ya, yaitu tekanan darah meningkat selama terjadi kontraksi. Sistolik rata-rata naik 15 mmHg, kemudian diastolik 5-10 mmHg. Antara kontraksi tekanan darah kembali normal pada level sebelum persalinan ya. Rasa sakit, takut, dan cemas juga akan meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya ketika di fase observasi ya, melakukan observasi pada ibu hamil, kemudian didapati ibu hamilnya kok tensinya tinggi. Nah, ini memang sedang beradaptasi ya tekanan darahnya. Jadi sedang mengalami perubahan, biasanya memang agak tinggi tensinya, tapi nanti akan kembali normal setelahnya ya. Jadi bukan karena hipertensi, tidak. Kemudian ada perubahan sistem metabolisme. Selama persalinan, metabolisme aerob maupun anaerob terus-menerus meningkat seiring dengan kecemasan dan aktivitas otot. Peningkatan metabolisme ini ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh. Kemudian nadi, ya ini nadi ya, bukan nasi. Nadi, pernafasan, cardiac output, dan kehilangan cairan. Nih ya, jadi pada saat persalinan ya, terutama di kala 1, biasanya ibu ini di antara kontraksi itu memang disarankan untuk makan dan minum di antara kontraksi. Namun biasanya ibu ini tidak mau makan ya, bisa maunya minum biasanya ya, tidak semuanya, tapi biasanya nggak mau makan. Jadi maunya minum. Kemudian kadang juga malas gitu ya. Karena apa? Karena ibu memang sedang mengalami kecemasan ya. Kemudian aktivitas ototnya juga meregang. Jadi
Kadang ibu juga merasa malas ya, karena ketika kita dalam kondisi normal pun ketika kita sedang cemas ya, kemudian kita disodorin makanan, ya kadang pun kita nggak selera makan. Nah itu yang terjadi juga pada ibu bersalin. Tapi bukan berarti kita akhirnya menyerah, ya udahlah nggak mau makan ya udah nggak usah, nggak boleh gitu. Jadi tetap kita menyarankan kepada ibu bersalin ini sebaiknya memang ada asupan yang masuk. Untuk apa? Untuk peningkatan tenaga. Nanti ketika sudah masuk di kala 2, ibu mempunyai tenaga yang paripurna ya. Jadi tenaganya nanti bisa ekstra untuk proses persalinan. Kemudian ada perubahan ginjal ya, perubahan di sistem ginjalnya juga. Poliuri akan terjadi selama persalinan. Ini mungkin disebabkan karena meningkatnya curah jantung selama persalinan dan meningkatnya filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal ya. Ini juga biasanya memang ibu jadi sering pengen pipis karena apa? Ya, itu tadi ya, adanya poliuri selama persalinan ya, karena adanya peningkatan curah jantung ya. Jadi adanya peningkatan filtrasi glomerulus. Kemudian ada perubahan hematologi atau sistem darah. Itu hemoglobin meningkat sampai 1,2 gram per 100 ml selama persalinan dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan sehari setelah pasca salin kecuali ada perdarahan postpartum. Ini juga mengalami perubahan ya. Nah, kemudian tuh tadi ada adaptasi fisiologi kelas 1. Sekarang kita memasuki ke perubahan fisiologi kala 2 atau adaptasi fisiologi di kala 2. Yaitu yang pertama adanya tekanan darah, yaitu tekanan darah ya. Tekanan darah dapat meningkat 15 sampai 25 mmHg selama kontraksi pada kala 2. Upaya mengejan pada ibu juga dapat mempengaruhi tekanan darah, menyebabkan tekanan darah meningkat dan kemudian menurun pada akhirnya berada sedikit di atas normal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi tekanan darah dengan cermat di antara kontraksi. Rata-rata peningkatan tekanan darah 10 mmHg di antara kontraksi ketika wanita telah mengejan adalah hal yang normal. Jadi ketika ibu ini mengejan ya, memang tekanan darah cenderung naik ya. Tapi bidan juga nggak perlu khawatir karena memang itu sesuatu yang fisiologis atau hal yang normal. Kemudian ada perubahan metabolisme ya, peningkatan metabolisme yang terus-menerus berlanjut sampai kala 2 disertai upaya mengejan pada ibu yang akan menambah aktivitas otot-otot rangka untuk memperbesar peningkatan metabolisme. Kemudian ada perubahan denyut nadi. Frekuensi denyut nadi itu ibu bervariasi pada setiap kali mengejan. Secara keseluruhan, frekuensi nadi meningkat selama kala 2 persalinan, disertai takikardi yang mencapai puncaknya pada saat persalinan. Ya, jadi memang denyutnya lebih kencang sekali ketika ibu sudah memasuki kala 2. Kemudian ada perubahan suhu, yaitu peningkatan suhu tertinggi terjadi pada saat persalinan dan segera setelahnya. Peningkatan normal adalah 0,5 sampai 1 derajat Celcius ya. Jadi ibu cenderung suhunya meningkat. Kemudian ada perubahan sistem pernafasan. Sedikit peningkatan frekuensi pernafasan masih normal, diakibatkan peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan mencerminkan peningkatan metabolisme yang terjadi. Kemudian ada perubahan ginjal ya. Poliuri sering terjadi selama persalinan. Kondisi dapat diakibatkan lebih lanjut karena curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Poliuri terjadi kurang jelas pada posisi telentang karena posisi ini membuat aliran urin berkurang selama kehamilan. Kemudian ada adaptasi gastrointestinal ya atau perubahannya, yaitu penurunan metabolitas lambung berlanjut sampai kala 2. Muntah normalnya hanya terjadi sesekali. Jadi kalau misalnya ada ibu bersalin kok
muntah ya itu fisiologis ya, tapi paling terjadinya hanya 1 kali. Muntah yang konstan dan menetap merupakan hal yang abnormal dan kemungkinan merupakan indikasi komplikasi obstetrik seperti ruptur uterus. Jadi kalau sesekali itu nggak apa-apa, tapi kalau muntahnya kok terus-terusan kemudian menetap ya, ini sudah kita curiganya mengarah ke ruptur uterus atau adanya robekan rahim. Kemudian ada dorongan mengejan. Beberapa wanita merasakan dorongan mengejan sebelum serviks berdilatasi lengkap dan sebagian lagi tidak merasakan aktivitas ini. Sebelum sifat ekspulsif penuh, kontraksi menjadi ekspulsif pada saat janin turun lebih jauh ke dalam vagina. Tekanan dan bagian janin berpresentasi mensimulasi reseptor saraf di dasar pelvis atau refleks Ferguson, dan ibu mengalami dorongan ingin mengejan. Kemudian ada pergeseran jaringan lunak. Saat kepala janin yang keras menurun, jaringan lunak pelvis mengalami pergeseran. Kandung kemih terdorong ke atas dan risiko cedera. Akibatnya terjadi peregangan dan penipisan uretra, sehingga lumen uretra mengecil. Otot elevator ini berdilatasi, menipis dan bergeser ke arah lateral. Perineal menjadi datar ya, meregang dan tipis. Kepala janin menjadi terlihat pada vulva, maju pada setiap kontraksi dan mundur di antara kontraksi sampai menjadi crowning. Kemudian ada perubahan hematologi. Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 gram per 100 ml selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca partem jika tidak ada kehilangan darah yang abnormal ya, atau jika tidak ada kejadian perdarahan. Nah, ini ya yang disebut dengan crowning kepala bayi. Ya, ini posisi pada saat kepala sudah mulai crowning dan lahir ya. Ini adalah kala 2. Kemudian ada perubahan fisiologis skala 3, yaitu dimulai segera setelah bayi lahir hingga lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri di atas pusat. Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya lepas 6-15 menit. Tempat implantasi plasenta mengalami pengerutan akibat pengosongan kafum uteri dan kontraksi lanjutan sehingga plasenta dilepaskan dari perlekatannya dan pengumpulan darah pada ruang uretroplasenter akan mendorong plasenta keluar. Otot uterus berkontraksi ya, kemudian ada penyusutan ukuran. Karena uterus berkontraksi ini biasanya kan ada penyusutan ukuran uterus ya. Nah, karena ada penyusutan ini, maka tempat perlekatan akan semakin kecil. Dengan demikian, plasenta akan terlipat atau menebal. Kemudian lama-lama akan terlepas dengan sendirinya dan plasenta turun ke dalam vagina atau plasenta dilahirkan. Nah, ini adalah proses pelepasan plasenta ya. Tampilannya ini dari rahim ya. Jadi rahim mulai berkontraksi, kemudian plasenta akan lepas dengan sendirinya. Kemudian ada perubahan fisiologis skala 4. Skala 4 dimulai dengan kelahiran plasenta dan berakhir 2 jam kemudian ya. Periode paling kritis untuk mencegah kematian ibu karena perdarahan. Nah, ini harus benar-benar diobservasi ya, karena memang rentan sekali terjadi perdarahan pada fase ini ya, atau pada skala 4. Bidan harus observasi tiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Uterus biasanya berada pada tengah abdomen, kira-kira 2/3 di antara simfisis, pubis, dan umbilikalis atau tepat di atas umbilikus. Ya, itu tadi materi dari saya tentang adaptasi fisiologis persalinan ya, baik di skala 1, 2, 3, dan 4. Semoga materinya bermanfaat, bisa diserap dengan baik ya, dan bisa menambah keilmuan Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.